Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatimur Musta, NPM 2478281, dari kelas TRI 3C. Baik, di sini saya mau membuat video hands on Cisco Pocket Tracer 7.2.10 konfigur DHCP V4. Baik, di sini objektifnya kita yang pertama-tama akan mengkonfigurasi router sebagai server DHCP. Yang kedua, mengkonfigurasi relay DHCP. Yang ketiga, mengkonfigurasi router sebagai klien DHCP. Jadi keempatnya memverifikasi DHCP dan konektivitas. Kita langsung aja ke instruksinya. Nah, di sini yang pertama kita sebagai server DHCP. Langkah yang pertama ini mengkonfigurasi alamat IPv4 yang dikecualikan. Alamat itu. Jadi alamat yang telah ditetapkan secara statis ke perangkat di jaringan yang akan menggunakan DHCP harus dikecualikan dari kumpulan DHCP. Nah, hal ini menghindari kesalahan yang terkait dengan alamat IP duplikat. Dalam hal ini alamat IP antarmuka LAN R1 dan R3 harus dikecualikan dari DHCP. Nah, selain itu 9 eh, alamat lainnya eh, dikecualikan untuk penetapan statis ke perangkat lain seperti server dan interface gitu di perangkatnya. Oke, langsung aja figur ini kita buka R2-nya. Oke, tadi ada ini sepeda. Oke, di sini fungsi itu barsat kedua. Oke, nah di sini nih yang pertama ini IP DHCP 192.168.10 ini titik 1 ini untuk mengkonfigurasi R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R1. Terus yang kedua itu yang 192.168.30.1 itu mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN router 3 R3-nya. Terus kita next lanjut, kita masukin IP full R1. Ya CP. Oke, kita mengkonfigurasi kumpulan DHCP berdasarkan alamat jaringan gateway default dan alamat IP server DNS. Ya, kita defaultnya. Aduh, oke, paste. Terus kita masukin DNS-nya.
selanjutnya di angka ketiga ini, step ketiga ini buat kumpulan DHCP pada buat kumpulan DHCP pada router 2 R2 untuk LAN R3. Langsung aja kita buat kumpulannya. Kita R. Oke. Terus konfigurasi komponen DHCP langsung aja. Langsung kita DNS-nya. Oke, jadi kita next ke part 2 ya, bagian 2 konfigurasi DHCP relay DHCP-nya ya. Langsung aja kita ke langkah pertama, konfigurasi R1 dan R3 sebagai agen relay DHCP. Nah, agar klien DHCP dapat memperoleh alamat dari server di segmen LAN-nya yang berbeda, interface-nya ini terhubung dengan klien harus memiliki alamat address pembantu yang menunjukkan ke server DHCP. Jadi kita agar klien DHCP dapat memperoleh alamat dari server di segmen LAN yang berbeda, interface ini harus terhubung dengan klien dan memiliki alamat pembantu yang menunjuk ke server DHCP-nya. Jadi mungkin langsung aja ya kita configure alamat pembantunya. Kita ke R1, kita R1 R1 kita terus interface G00, terus masukin IP helpernya ya. Terus di R1 nya udah, kita ke R3 ya, begitu sama R3 kita enable konfigurasi terus G0 IP helper di R3 nya. Nah ini dia nih. Nah oke. Di sini udah. Terus next selanjutnya kita ke step 2 nya, mengkonfigurasi host PC1 dan PC2 untuk menerima alamat IP mereka dari server DHCP. Oke. Terus kita memverifikasi bahwa host telah menerima alamat yang dikumpulkan dari DHCP yang benar gitu ya. Kita ke PC1 dulu ya. PC1 mana? Satu, kita masuk ke IP konfigurasi, terus kita pindah ke DHCP. Ini internet 0. DHCP udah. Untuk ini yang biarin aja. Oke, udah ya ini. So kita ke PC2.
isi 2 IP konfigurasi juga kita ganti ke DHCP. Nah, lanjut kita ke part 3-nya, konfigur router sebagai klien DHCP. Nah, sebagaimana PC dapat menerima alamat IPv4 dari server atau muka router juga dapat melakukan hal yang sama. Terus langsung aja konfigur interface Gigabit Ethernet 01 pada R2. Oke. Di sini di R2-nya kita masih kita exit dulu, terus kita interface G01. Nah, terus kita IP address. Oke, kita shutdown aja. Nah, jadi sedikit catatan, gunakan fitur Pocket Tracer Fast Forward Time untuk mempercepat proses. Sebenarnya bisa kita percepat menggunakan fitur yang ada di Cisco Pocket Tracer-nya ini. Fiturnya itu Fast Forward Time untuk dia tuh mempercepat prosesnya yang ada di sini. Nah, ini gitu ya. Jadi kita ke masih di router 2. Kita coba ini ya, show, kita lihat di sini. Oh, nah di sini bakal muncul, terus kita part 4 ya, verifikasi DHCP dan konektivitas ya. Sengaja di router 2 kita nunjukin show IP DHCP binding. Oke, dia bakal muncul kayak gini. Terus verifikasi keduanya, verifikasi bahwa PC1 dan PC2 sekarang dapat melakukan ping satu sama lain, perangkat lainnya. Oke, di kita ke PC1 kita ke bukan ini, mana ya, juga terminal. Duh, ini nih di bukan siapa ya, di sini bukan di PC ini ya, lupa di R1. Nah, oke.
kita pindah ke root R2 nya sini. IP DHCP terus colon second. Yes. Nah, shut down. Seharusnya bisa dong shutdown. Udah skip aja, kita langsung ke nggak masalah ini, langsung aja ke R3 nya. Berapa itu? 00. Oke, ya udah ya. Di sini udah semua dan udah 100 juga. Baik, ya mungkin segini aja dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.